Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Jadi berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 5 Negara. Anak-anak sekalian, di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai pengertian dari teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi. Nah, pada pertemuan kedua ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi anak-anak. Baik anak-anak, kita langsung saja. Itu yang pertama pada struktur teks eksposisi itu ada tesis. Nah sebelumnya dalam struktur teks eksposisi itu ada 3 anak-anak. Itu diingat. Yang pertama itu ada tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua itu ada argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau pendapat. Nah, ketiga ini, struktur ini kita akan bahas secara mendalam anak-anak dari contohnya. Bagaimana sih contoh dari tesis tersebut, argumentasi tersebut dan penegasan ulang tersebut gitu ya. Baik anak-anak, kita harus tahu dulu pengertian dari masing-masing struktur teks eksposisi ini gitu ya. Yang pertama adalah tesis anak-anak. Tesis atau pernyataan pendapat gitu ya. Nah, bagian ini merupakan sudut pandang penulis tentang suatu masalah yang menjadi topik anak-anak gitu. Jadi dalam tesis ini si penulis atau kita nanti belajar membuat teks eksposisi itu akan belajar membuat tesis anak-anak. Jadi pernyataan pendapat kita tentang suatu hal yang akan kita jadikan objek gitu. Ya, kita akan belajar membuat tesis atau pernyataan pendapat kita mengenai objek yang akan kita bicarakan nanti gitu. Ya, tesis berasal dari sesuatu berupa pernyataan yang akan didukung oleh argumen-argumen gitu. Bagian ini menjadi bagian yang penting untuk menyusun teks eksposisi. Nah, biasanya muncul pada awal teks eksposisi walaupun kadang ditemui di bagian akhir. Nah, dalam tesis ini biasanya paling sering muncul pada awal teks eksposisi anak-anak gitu. Ya, jadi kembali saya ingatkan dalam tesis itu merupakan sudut pandang atau pernyataan pendapat anak-anak dari si penulis tentang suatu masalah yang akan menjadi topik di dalam teks eksposisi gitu. Nah, kita di sini akan mengetahui pengertiannya dulu. Nanti setelah kita tahu pengertiannya, baru kita akan masuk di contoh anak-anak gitu. Ya, nah itu pengertian dari tesis. Jadi pernyataan pendapat kita atau pernyataan pendapat si penulis, karena kita yang akan menjadi penulis itu ya dalam teks eksposisi ini. Jadi pernyataan pendapat kita mengenai objek yang akan kita bicarakan nanti gitu. Ya, jadi pernyataan pendapat kita gitu. Dah, baik kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua adalah argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah suatu bentuk alasan atau bukti yang digunakan dalam memperkuat pendapat sebuah tesis gitu. Nah, jadi dalam argumentasi ini adalah jadi kita akan mencari argumentasi yang mendukung tesis yang kita buat gitu anak-anak. Ya, paham maksudnya? Jadi argumentasi ini atau struktur bagian kedua dalam struktur teks eksposisi ini adalah suatu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pendapat sebuah tesis. Jadi kita akan mencari sebuah bukti atau berupa fakta di sini anak-anak. Kita mencari bukti-bukti berupa data kah, contoh kah nanti, presentase dan sebagainya. Kita cantumkan dalam argumentasi yang mendukung tesis yang kita buat itu anak-anak. Ya, argumentasi ini bisa kalian tanya dalam bentuk bertanya kepada guru-guru atau siapa saja. Yang penting dalam bentuk argumentasi yang mendukung
tesis anak-anak gitu. Nah, timbul pertanyaan apakah argumentasi ini bisa tidak mendukung tesis gitu. Nah, mungkin saja bisa anak-anak gitu. Bisa saja tidak mendukung tesis, tetapi di dalam argumentasi ini diharapkan untuk mendukung sebuah tesis gitu. Seperti itu anak-anak. Nah, agar dalam teks eksposisinya itu dikembangkan dengan baik gitu. Kita lanjutkan. Argumentasi juga kadang juga digunakan sebagai alasan untuk menyanggah atau menolak sebuah pernyataan. Nah, seperti tadi anak-anak. Ada saja argumentasi itu ada yang berupa menolak atau berupa sanggahan gitu. Ya. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau data yang berasal dari sumber terpercaya. Nah, sumber terpercaya itu bisa saja dari guru kah kalian atau siapapun atau dimanapun yang mungkin kalian bisa jadikan sumber terpercaya kalian dalam mengembangkan objek yang kalian bicarakan gitu. Seperti itu anak-anak. Jadi kembali saya ulang. Jadi argumentasi itu merupakan sebuah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pendapat tesis atau pendapat kalian di dalam kalian membuat tesis atau pernyataan pendapat kalian gitu. Seperti itu. Apakah bisa kalian juga menyanggah di dalam argumentasinya, bisa menolak? Bisa anak-anak gitu. Ya. Tapi ini kadang-kadang gitu. Jadi biasanya dalam teks eksposisi itu biasanya memperkuat pendapat anak-anak, memperkuat gitu, bukan menyanggah pendapat dalam tesis gitu. Seperti itu anak-anak. Dah? Paham maksudnya? Oke, kalau paham, saya lanjutkan ke penegasan ulang pendapat. Nah, penegasan ulang pendapat ini adalah penutupnya anak-anak. Jadi pada bagian ini berisi kesimpulan yang menegaskan tesis dan penguatan argumentasi yang ditunjang oleh fakta serta berisi rekomendasi atau saran atas masalah yang menjadi topik. Nah, dalam penegasan ulang ini adalah kesimpulan dalam kalian membuat tesis atau argumentasi yang kalian dapatkan berupa data tersebut yang ditunjang oleh fakta anak-anak, berupa fakta penegasan ulang ini gitu, serta berisi rekomendasi atau saran anak-anak. Bisa kalian isikan saran di bawahnya gitu atas masalah yang menjadi topik. Seperti itu anak-anak. Jadi penegasan ulang ini adalah menegaskan kembali anak-anak gitu dalam kesimpulan yang dibuat seperti itu. Nah, itu anak-anak penjelasan dari masing-masing bagian struktur dalam teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Nah, secara gampangnya kalian mengingat itu yang pertama tesis itu adalah berupa pernyataan pendapat yang kita punya atau penulis punya. Terus yang kedua ada argumentasi. Argumentasi itu adalah pendapat orang lain berupa data dan sebagainya. Terus penegasan ulang itu adalah menegaskan kembali dari tesis dan argumentasi yang sudah dibuat. Nah, seperti itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Baik anak-anak, jadi kita masuk ke struktur teks eksposisinya, yaitu contohnya anak-anak. Nah, di sana saya sudah memberikan satu contoh, yaitu tentang artikel pendidikan anak-anak, yaitu judulnya adalah atau topiknya itu mengenai peningkatan pendidikan itu. Udah. Nah, di sana sudah bisa kalian baca artikelnya anak-anak tentang peningkatan pendidikan gitu ya. Di sana pun sudah ada mana yang termasuk dalam contoh tesis, argumentasi, dan penegasan ulangnya. Jadi baik anak-anak, saya langsung saja. Mana yang termasuk di dalam tesis? Mungkin kalian sudah bisa menebak mana yang termasuk di dalam pernyataan pendapat
oleh si penulisnya gitu ya. Dan mana yang termasuk dalam argumentasi yang mendukung tesis atau yang menolak tesis atau yang menyanggah tesis, dan penegasan ulangnya atau kesimpulan di dalam teks eksposisi ini gitu. Ya. Baik anak-anak, yang termasuk di dalam tesis itu adalah pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbarui dunia. Nah, hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada, anak-anak. Sampai di sana tesisnya gitu. Jadi di sini merupakan gagasan utama yang berdasarkan fakta. Ingat, kalau teks eksposisi itu harus berupa fakta, anak-anak. Itu. Tesis itu ingat, tesis itu merupakan pernyataan pendapat atau gagasan utama yang dibuat itu tentang suatu masalah yang menjadi topik. Ingat, dalam suatu masalah yang menjadi topik. Nah, di sini pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbarui dunia. Nah, itu berupa fakta, anak-anak, gitu. Dan itu merupakan pendapat atau tesis yang dibuat oleh si penulis gitu. Bahwa pendidikan itu merupakan hal yang paling efektif dalam memperbarui dunia. Nah, hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. Nah, di sana nyambung anak-anak gitu. Itu yang membuat kalimat 1 dan kalimat 2 ini adalah menjadi tesis. Ini adalah sambungan anak-anak hal tersebut gitu. Bahwa hal tersebut itu merupakan pendidikan, atau kalimat awal ini adalah gabungan dari hal tersebut dikarenakan pendidikan itu dan sebagainya gitu. Dan anak paham sampai di sini? Ini merupakan tesis anak-anak. Gitu. Udah? Ingat, berdasarkan fakta gitu. Ya. Nah, selanjutnya, mana sih yang disebut di dalam argumentasi gitu ya? Nah, argumentasi itu berupa opini atau pendapat anak-anak. Pendapat yang sesuai fakta si penulis gitu. Ya. Jadi suatu bentuk alasan atau bukti gitu, yang memperkuat pendapat sebuah tesis. Nah, di sana sudah ada tesis yang sudah kita dapatkan sampai ilmu yang ada. Terus dari banyak sekali sampai bangsa dan negaranya. Itu merupakan argumentasi atau pendapat yang memperkuat anak-anak gitu. Memperkuat tesis atau pernyataan pendapat si penulis gitu. Tidak? Nah, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu yang mendukung anak-anak. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya Indonesia, dalam melakukan pembangunan gedung sekolah, bahkan sampai melakukan kegiatan bebas biaya sekolah atau sekolah gratis. Di Indonesia, peningkatan upaya pendidikan memang tergolong lumayan baik gitu, dan sebagainya. Ini merupakan argumentasi atau fakta yang didapatkan oleh si penulis yang mendukung tesis yang dibuat oleh si penulis itu anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham, ini adalah buktinya gitu. Sudah, yaitu berupa argumentasi yang didapatkan oleh si penulis gitu. Sampai bagi bangsa dan negaranya anak-anak itu disebut dengan argumentasi gitu. Nah, selanjutnya yang mana sih dalam penegasan ulang? Nah, penegasan ulangnya itu adalah sisanya anak-anak. Penegasan ulang atau penguatan pendapat atau kesimpulan di dalam tesis dan argumentasi yang sudah dipaparkan tadi dalam teks eksposisi peningkatan pendidikan anak-anak. Dari jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas, itu sudah ada dana. Jika peserta didik semakin aktif, itu menandakan bahwa ini adalah akhir di dalam
artikel yang dibuat oleh si penulis dalam teks eksposisi yang didapatkan gitu anak, atau yang dibuat gitu. Nah, itulah contoh dari teks eksposisi anak-anak gitu. Sudah paham maksud saya dalam struktur teks eksposisi? Ingat, penegasan ulang ini merupakan penguatan pendapat anak berupa kesimpulan yang didapatkan dari tesis dan argumentasi gitu. Kalian bisa membuat penegasan ulangnya itu adalah kesimpulan dari tesis dan argumentasi. Seperti itu anak-anak. Itu adalah contoh struktur dari teks eksposisi dari segi atau topik peningkatan pendidikan anak-anak, seperti itu. Ya, baik anak-anak, jadi Bapak akan menjawab satu pertanyaan dari Ari Marlina gitu ya. Apakah teks eksposisi itu memiliki tujuan? Jadi tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu. Jadi sehingga pengetahuan bagi yang membaca atau para pembaca itu bertambah, itu tujuannya. Baik anak-anak, itu saja pertemuan kedua di teks eksposisi. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan dibaca buku paket dan buku LKS yang sudah kalian dapatkan gitu ya, untuk menambah wawasan kalian di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di teks eksposisi di bab 2. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.